Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa bersama saya, Tisna Ramdan Wiguna, dalam materi PAI dan Budi Pekerti kelas 10 dengan tema terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Pengertian pakaian. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam, kita perlu mengetahui terlebih dahulu nih, apa itu pakaian? Pakaian adalah sesuatu yang dipakai berupa baju, celana, jilbab, dan sebagainya. Pakaian disebut juga dengan busana. Pakaian merupakan produk budaya. Setiap tempat memiliki tradisi dan kebudayaan yang berbeda dalam berpakaian. Tradisi dan kebudayaan dalam berpakaian tersebut tidak akan bermasalah selama tidak melanggar syariat. Islam telah mengatur prinsip-prinsip dalam berpakaian. Berpakaian Islami berarti memakai atau menggunakan pakaian yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Prinsip pokok berpakaian dalam Islam adalah menutup aurat. Laki-laki dan perempuan muslim atau muslimah wajib menutup aurat mereka. Selain prinsip pokok dalam menutup aurat tersebut, Islam juga mengajarkan adab dan keindahan atau kelayakan dalam urusan berpakaian atau berbusana. Pengertian aurat. Apabila tadi kita sudah membahas mengenai apa itu pakaian, nah sekarang kita akan membahas mengenai tentang aurat. Secara etimologi atau bahasa, aurat berasal dari awira, artinya segala sesuatu yang harus ditutupi atau segala sesuatu yang menjadikan malu apabila dilihat. Secara terminologi atau istilah, aurat artinya anggota tubuh manusia yang wajib ditutupi dan haram dilihat oleh orang lain kecuali oleh mahramnya. Seperti yang sudah kita tahu, pembagian batas-batas aurat antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Untuk laki-laki, auratnya antara pusar dan lutut. Sedangkan untuk perempuan, seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Dalil perintah berpakaian sesuai syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pada ayat ini, kata jilbab memiliki beberapa tafsir. Di antaranya, 1. Menurut Ibnu Abbas, jilbab ialah jubah
yang dapat menutup badan dari atas hingga ke bawah. Jadi, menurut Ibnu Abbas ini, jilbab merupakan suatu jubah yang dapat menutupi seluruh anggota tubuh dari atas hingga ke bawah. 2. Menurut Al-Qurtubi, jilbab ialah baju yang dapat menutup seluruh badan. 3. Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, ada 2 pengertian, di antaranya A. Jilbab ialah kerudung yang dapat menutup kepala, dada, dan punggung yang biasa dipakai oleh kaum wanita. B. Jilbab ialah semacam baju kurung yang dapat menutup seluruh tubuh, yang biasa dipakai kaum wanita. Fungsi pakaian. Di antara fungsi pakaian, ada 4 hal yang perlu kita ketahui. Di antaranya, fungsi religius, fungsi etika, fungsi estetika, dan fungsi kesehatan. Kita bahas satu-satu. 1. Fungsi religius. Fungsi religius dalam berpakaian memiliki pengertian bahwa berpakaian itu merupakan perintah agama Islam. Setiap muslim dan muslimah wajib menutup aurat. Perintah menutup aurat dengan berpakaian sesuai syariat Islam untuk menjaga kehormatan dan harga diri manusia. 2. Fungsi etika. Fungsi etika maksudnya adalah pakaian merupakan cerminan dari nilai-nilai kesopanan yang berlaku di masyarakat. Cara berpakaian merupakan wujud penghormatan kita kepada orang lain. Karena itu, seseorang selayaknya berpakaian sesuai dengan tempat, kondisi, dan situasi yang ada, sehingga dinilai sopan dan pantas. 3. Fungsi estetika. Fungsi estetika menunjukkan berpakaian memiliki nilai seni dan keindahan. Namun demikian, nilai seni dan keindahan tersebut tidak boleh melanggar ketentuan syariat Islam. Innallaha jamilun tuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim. 4. Fungsi kesehatan. Pakaian berfungsi untuk menjaga kesehatan kita. Pakaian dapat melindungi kita dari berbagai penyakit dan gangguan alam seperti dingin, panas, dan sebagainya. Ketentuan berpakaian di dalam Islam. Ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam diantaranya 1. Menutup aurat. Tentunya seperti yang sudah kita ketahui bersama, untuk batas aurat laki-laki dan perempuan itu berbeda. Untuk laki-laki dari pusar sampai lutut, sedangkan untuk perempuan seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. 2. Layak dan bersih. Tentunya Islam menyarankan kita menggunakan pakaian yang layak dan bersih, tidak kotor. 3. Suci dari najis. Najis apapun itu, baik mukhafafah, mutawasitoh, ataupun mughalladoh. 4. Tidak untuk kesombongan. Pakaian itu digunakan untuk menutup aurat kita, menjalankan syariat Allah untuk menutup aurat, bukan untuk kesombongan. 5. Tidak tasyabuh. Tasyabuh artinya meniru suatu kaum atau golongan. Dalam hadis dijelaskan bahwasanya barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia termasuk ke dalam kaum tersebut. Jadi, apabila kita mengikuti cara berpakaian ala barat, maka kita sudah termasuk ke dalam golongan dari ala barat tersebut. 6. Tidak berlebih-lebihan. Tentunya Allah pun dalam firman-Nya mengatakan tidak menyukai sesuatu yang berlebih-lebihan. Jadi sesuai dengan kebutuhan saja. Tata cara
menutup aurat menurut Islam. 1. Memakai pakaian lebar dan tidak ketat. Tentunya, pakaian yang digunakan tidak sampai membentuk lekuk badan. Apabila masih terlihat lekuk badannya, maka tata cara menutup auratnya belum dikatakan sempurna. 2. Berjilbab hingga menutup dada bagi perempuan. Jilbab yang disyariatkan oleh Islam adalah jilbab yang menutup dada, tidak kurang dari itu. 3. Tidak menggunakan bahan transparan yang memang dapat terlihat lekuk tubuh seseorang. Walaupun pakaiannya bagus, lebar, tapi apabila transparan, itu bukan termasuk tata cara menutup aurat menurut Islam. Hikmah berpakaian sesuai syariat Islam. Di antara hikmah yang dapat kita ambil, di antaranya 1. Seseorang yang berpakaian Islami akan terjaga kehormatannya. Tentunya beda dengan seseorang yang berpakaian terbuka. Pasti akan banyak sekali gangguan yang akan menerpanya. 2. Menghindarkan pemakaiannya dari perbuatan maksiat. Tentunya ketika kita menutup aurat kita dengan sempurna, ada rasa malu pada diri kita. Kan tidak mungkin juga ketika kita melakukan sesuatu kejelekan, namun dengan penampilan kita yang seharusnya tidak melakukan hal seperti itu. 3. Menghindarkan pemakainya dari gangguan orang jahat. Tentunya seseorang yang menutup auratnya secara sempurna akan dihindarkan dari berbagai gangguan. 4. Menghindarkan pemakainya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sudah kita tahu, ketika kita menampakkan aurat kita kepada bukan mahramnya, itu merupakan suatu jalan yang akan menyebabkan murkanya Allah kepada kita. Dan yang terakhir, dapat melindungi kesehatan dan menghindarkan dari penyakit. Kesimpulan dari pembahasan yang sudah tadi kita pelajari bersama, dapat kita simpulkan bahwasanya Islam telah mengatur prinsip-prinsip dalam berpakaian. Berpakaian Islami berarti memakai atau menggunakan pakaian yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Prinsip pokok berpakaian dalam Islam adalah menutup aurat. Laki-laki dan perempuan muslim atau muslimah wajib menutup aurat mereka. Alhamdulillah, materi demi materi telah kita bahas bersama. Semoga apa yang diberikan dan diajarkan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.